Biasanya kalau di masjid itu berarti tentang keagamaan, ya kan? Bisa itu tentang sholat, tentang zakat, atau mungkin tentang apa? Tentang pentingnya membaca Al-Quran, tentang birrul walidain, ya kan? Berbakti pada orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pidato, yaitu menulis pidato. Nah, setelah belajar nanti kalian akan dapat mengidentifikasi apa saja sebenarnya struktur yang ada di pidato. Terus kalian bisa menyusun kerangka pidato kalian sendiri. Lalu kalian menulis pidato. Kalian udah tahu tuh apa aja strukturnya, apa aja kerangkanya. Lalu hasil akhirnya kalian bisa menulis pidato. Oke. Coba perhatikan dulu. Oh, buka buku bahasa Indonesia-nya. Bab 5. Bab 5. Ayo. Nah, sudah bermain. Ya, udah. Coba buka buku bahasa Indonesia-nya halaman 192. Udah terbuka? Apa itu namanya? Apa di situ, Nak? Pernahkah kalian berpidato? Katanya. Kalian pernah berpidato? Ada. Mereka kenal merepet? Pernah. Nih, pidato sama merepet sama. Nah, tuh pembina upacara amanat pembina upacara barusan diistirahatkan. Kira-kira itu pembina yang cakap-cakap begini itu pidato atau merepet? Pidato. Kenapa Umi namanya pidato? Nanti kalian akan tahu apa bedanya pidato dengan merepet. Walaupun yang disampaikan sama kan? Nih, kalau di kelas itu namanya uminya merepet. Tapi kalau di sana itu uminya tidak merepet, namanya pidato. Oke, coba perhatikan. Coba lihat poin yang ada di sebelah sini. Nah, coba perhatikan poinnya. Berpidato. Berpidato merupakan kegiatan berbicara di khalayak umum. Nah, dari materi ini ada yang tidak paham? Ada kata yang tidak paham? Ada apa? Khalayak. Umi, khalayak itu apa? Khalayak adalah
berupa amanankah, ajakankah, larangankah, itu masuk ke isi pidato. Tapi sebelum masuk ke isi ada salam pembuka dan kalimat pembuka. Atau Umi, kalau dia pidatonya di gereja, Umi, ya pakai salamnya orang Kristen. Apa salam orang Kristen? Shalom. Atau kalau misalnya yang muda, Om Swasu, itu iya. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Ada kalimat penutup yang berisi simpulan, harapan, sudah berterima kasih dan permintaan maaf kepada audiens pidato. Nah, biasanya kalau Umi yang pidato di tribun ketika upacara kan gitu kan, sekian amanat dari Umi kepada Allah, Umi mohon ampun apabila
berhubung akan terus. Air mulai akan tercemar dan sulit bersamakan air bersih. Longsor pun akan terjadi mengenai rumah atau desa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya, bagus ya. Sudah ada saling membuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup dan salam penutup. Ya. Yang lain siapa lagi? Ayo. Ya, maju kelompok 1. Yang lain perhatikan temannya ya, Nan. Ayo silakan kelompok 1, siapa yang diterima dengan toh? Ya, silakan Siti buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin berpidato tentang berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua karena orang tua sudah berjasa kepada kita. Mereka bekerja keras demi menyekolahkan kita dan merawat kita sampai sekarang. Mereka berkorban demi kita dan janganlah marah ketika orang tua kita marah kepada kita. Karena mereka sayang kepada kita. Sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya, ulang ya. Jauh lebih panjang isi pidatonya. Nggak apa-apa, semua bagus. Ayo yang lain. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang pidato. Kita sudah belajar membuat pidato. Dan alhamdulillah anak Umi pidatonya semua bagus. Sudah mencakup semua struktur pidatonya. Ada salam pembuka, kalimat pembukanya, isi pidato, kalimat penutup dan salam penutup. Tema-temanya bagus-bagus, isi pidatonya bagus-bagus. Ini alhamdulillah anak Umi sekarang udah paham kan? Gimana cara membuat pidato? Oke, jangan lupa pelajarannya itu diulang-ulang di rumah. Umi, di rumah boleh membuat pidato? Boleh. Pidato sendiri di dalam rumah? Boleh. Ya, oke, baik. Sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang melekat dan diingat.